Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nurul Aulia dengan nomor induk 1042126 dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah kelas 3B. Di sini saya akan memaparkan tugas yang kedua mengenai unsur-unsur kesalahan dalam tindak pidana. Yang mana tugas yang pertama yang sudah saya jelaskan pada video sebelumnya, yaitu tentang sejarah hukum pidana. Kali ini agak sedikit berbeda, yang mana unsur-unsur kesalahan dalam tindak pidana ini belum banyak diketahui, terlebih bagi saya. Oke, baiklah teman-teman, di dalam unsur-unsur kesalahan dalam tindak pidana terbagi menjadi dua macam. Yang pertama, unsur kesengajaan atau dolus. Yang kedua, tentang kealpaan atau culpa. Nah, saya akan menjelaskan yang pertama terlebih dahulu tentang kesengajaan atau dolus. Menurut memori van Toelisting, dengan kata dengan sengaja yang banyak dijumpai dalam pasal-pasal KUHP diartikan sama dengan willens and witens, yaitu sesuatu yang dikehendaki dan diketahui. Ada 3 macam bentuk kesengajaan. Yang pertama yaitu kesengajaan sebagai maksud. Kesengajaan sebagai maksud ini dapat diartikan sebagai bentuk kesengajaan yang menghendaki pelaku untuk mewujudkan suatu perbuatan, menghendaki untuk berbuat atau melalaikan suatu kewajiban hukum, dan juga menghendaki timbulnya akibat dari perbuatan itu. Sehingga pada saat seseorang melakukan tindakan untuk menimbulkan suatu akibat yang dikehendakinya, ia menyadari bahwa akibat tersebut pasti atau mungkin dapat timbul karena tindakan yang telah dilakukan. Orang dapat mengatakan bahwa orang tersebut mempunyai kesengajaan sebagai maksud. Masuk ke dalam contoh kasusnya, seseorang ingin membunuh temannya, kemudian ia menembaknya menggunakan pistol di bagian kepala. Itu termasuk ke dalam unsur kesengajaan sebagai maksud. Yang kedua, kesengajaan sebagai kepastian. Kesengajaan sebagai kepastian yaitu bentuk kesengajaan yang berupa kesadaran seseorang terhadap suatu akibat yang menurut akal manusia pada umumnya pasti terjadi dikarenakan dilakukannya suatu perbuatan tertentu dan terjadinya akibat tersebut tidak dapat dihindarkan. Akibat yang timbul merupakan akibat lain dari tindakan yang dilakukan, bukan merupakan akibat yang dikehendaki. Contoh kasusnya, saat melakukan perampokan, pelaku menggorok kasir supermarket dengan menggunakan kapak tajam. Akibatnya kasir tersebut mati ataupun tewas. Meskipun kematian ini tidak diinginkan, namun siapapun pasti tahu menggorok orang dengan kapak tajam dapat menyebabkan seseorang meninggal dunia. Lanjut yang ketiga, kesengajaan sebagai kemungkinan. Kesengajaan sebagai kemungkinan ini yaitu kesadaran untuk melakukan perbuatan yang telah diketahuinya, bahwa akibat lain yang mungkin akan timbul dari perbuatan itu yang tidak ia inginkan dari perbuatannya, namun si pembuat ini tidak membatalkan niat untuk melakukannya. Dalam dolus dikenal dengan teori apa boleh buat, bahwa sesungguhnya akibat dari keadaan yang diketahui kemungkinan akan terjadi tidak disetujui, tetapi meskipun demikian, untuk mencapai apa yang dimaksud, resiko akan timbulnya akibat atau di samping maksud itu pun akan diterima. Contoh kasusnya, seorang terdakwa mengatakan bahwa ia tidak bermaksud untuk membunuh korban, tetapi semestinya ia menyadari apabila sebilah pedang ditebaskan pada bagian badan manusia akan menyebabkan pendarahan yang hebat, dan kemungkinan besar si korban akan kehabisan darah yang akan mengakibatkan kematian. Kemudian, unsur kesalahan dalam tindak pidana yang kedua adalah kealpaan atau culpa.
Menurut pendapat para ahli, kealpaan ini disamakan dengan kelalaian dan kekurangan hati-hati. Kealpaan ini didefinisikan sebagai kesalahan pada umumnya, namun dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti teknis, yaitu suatu macam kesalahan pelaku tindak pidana yang tidak seberat kesengajaan yang disebabkan dari kurang berhati-hati sehingga akibat yang tidak disengaja akan terjadi. Culpa dibedakan menjadi dua, yaitu culpa levissima dan culpa lata. Culpa levissima adalah kealpaan yang ringan, sedangkan culpa lata adalah kealpaan yang berat. Menurut para ahli hukum, culpa levissima dijumpai di dalam jenis kejahatan. Oleh karena sifatnya yang ringan, namun dapat pula dijumpai dalam pelanggaran dari buku 3 KUHP. Sebaliknya, ada pandangan bahwa culpa levissima oleh undang-undang tidak diperlihatkan atau tidak diperhatikan sehingga dapat diancam pidana. Sedangkan culpa lata dipandang sebagai suatu kejahatan karena kealpaan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang persamaan dan perbedaan dolus dan culpa. Adapun persamaan dan perbedaan antara dolus dan culpa, dolus mengandung kesalahan yang mempunyai jenis yang berbeda dengan culpa, akan tetapi mempunyai dasar yang sama, yaitu adanya perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, adanya kemampuan bertanggung jawab, dan tidak adanya alasan pemaaf. Dilihat dari perbedaannya dolus dan culpa, kedua hal tersebut memiliki perbedaan dalam hal bentuknya. Dalam dolus, sikap batin orang yang melakukan adalah berbeda. Sikap batin orang yang melakukannya adalah menentang larangan. Sedangkan dalam culpa, orang yang melakukannya kurang mengindahkan larangan sehingga tidak berhati-hati dalam melakukan perbuatan yang objektif kausal menimbulkan keadaan yang dilarang. Sekian pemaparan materi tentang unsur-unsur kesalahan dalam tindak pidana. Terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf segala kekurangannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.